Tim Teresa dipanggil ke Marina, tempat seseorang pengacara perceraian bernama Alton Creek meminta CBI untuk melindungi dari ancaman pembunuhan. Namun ketika mereka hendak menemuinya di atas kapalnya, kapal itu meledak tepat di depan mereka. Mayat Alton yang tersisa kakinya saja yang mengapung lenyap di bawah ikan hiu. Kembali ke CBI, Van Pelt mendapati Alton tidak memiliki keluarga. Untuk menyelidiki siapa yang berniat membunuh Alton, mereka memulainya dari Summer Edgecombe, wanita yang membantu pada kasus di episode 9 season 4 yang pernah dipekerjakan oleh Alton dan sekarang dijadikan Cho sebagai informan rahasianya. Melalui Summer, diketahui Alton sempat berkelahi dengan rekan kerjanya bernama Lawrence Dares pada minggu lalu. Lawrence sampai mengirimkan kepala babi dengan pisau di atasnya. Dari sinilah Alton meminta Summer meminta perlindungan diri dan Summer memilih CBI. I couldn't think of any, so I told him to talk to you guys. Sedangkan di sisi Teresa dan Jane, mereka kedatangan agen FBI bernama Susan Darcy. Susan sekarang mengurusi kasus kematian Panzer, pembunuh berantai dari San Joaquin yang dibunuh oleh Red John. Dia menanyakan, apakah Jane benar-benar sudah membunuh Red John atau tidak. Yes, I'm sure. Jelas Jane harus berbohong karena selain Teresa, tidak ada yang tahu kalau Jane tidak membunuh Red John. Pasca Susan pergi, Teresa menyarankan Jane untuk berkata sejujurnya sebelum terjadi yang tidak diinginkan. Tapi Jane memilih untuk berusaha menjauhkan Susan dari Red John. It's not good. Not great. Masuklah di malam hari, ketika Van Pelt melakukan lembur, di komputernya terdapat anonim yang mengirimkan email, sebuah video berjudul I Dare You. Dengan sedikit gugup, ia memanggil Jane dan mereka membuka video itu bersama-sama. Video itu menampilkan seseorang yang menguntit Susan sepanjang harinya, dari toko swalayan, tempat parkir, hingga ke kamar hotelnya. Dan juga terdapat pesan teks yang bertuliskan, "Dia manis, ini akan menyenangkan." Sadar kalau ini adalah perbuatan Red John, Jane langsung mengajak Van Pelt segera menuju hotel Susan. Dan ketika sampai di sana dengan mendobrak pintu, mereka mendapati Susan juga menodongkan pistol kepada mereka. Don't move, guys! We're friendly, don't shoot. Setelah menjelaskan semuanya kepada Susan, Jane menunjukkan video sebelumnya kepada Susan. Jane berusaha untuk menarik Susan dari kasus Panzer dengan mengatakan penguntit itu meniru gaya Red John. Tapi Susan tetap teguh untuk menangani kasus Panzer. I appreciate your help tonight, thanks. Esoknya, fokus kembali pada kasus Alton Creek. CBI memanggil Lawrence Dares yang bersama rekan seprofesinya bernama Colette Santori untuk dijadikan pengacaranya. Lawrence menceritakan perselisihannya dengan Alton sebelumnya adalah tentang uang. Banyak sekali klien yang menggunakan jasa mereka yang belum membayar. Van Pelt lalu menunjukkan foto kepala babi yang dikirim ke rumah Alton. Namun Lawrence mengatakan bukan dia yang mengirimnya. It's disgusting. And I certainly didn't do it. Setelahnya Cho melapor pada Teresa. Tapi sebelum itu, Teresa sedang mengeluh. Dari laporan pengeluaran rekening Alton, entah kenapa tiap minggu Alton menarik uang yang sangat spesifik, yaitu sebesar $127. Cho juga tidak tahu dan fokus ke laporannya. Diketahui kalau Alton senang berjudi poker di sebuah klub bawah tanah. Beberapa hari lalu, dia memenangi $50.000 dari poker yang membuatnya terlibat dalam masalah besar karena memenangkannya dari seorang pria bernama Brock Marks, ketua kriminal daerah pantai yang menuduh Alton bermain curang. Cho yakin Brock ada di tempat judi itu, jadi dia akan membaur di sana bersama Summer Edgecombe. Sebelum masuk ke Cho, scene singkat menampilkan Teresa menemui Jane. Sambil memberitahu penyelidikan kasus Alton, dia juga memberi kabar kalau Tom Meyer, ayah dari korban pertama Panzer, telah bunuh diri pada hari ini. Sekarang fokus ke Cho dan Summer.
Untuk sampai di meja Brooke, hanya Summer yang dibolehkan ikut berjudi. Tapi kondisi ini justru menguntungkan karena Summer bisa menggoda Brooke untuk membawanya keluar sehingga Cho dan Rigsby bisa menangkap Brooke tanpa menimbulkan masalah. Police! Brookmans! That's it. You're under arrest. Sayangnya, Brooke nanti tidak mengeluarkan statement apapun kepada CBI. You got a question for me? Or you just want to chat? Sedangkan di ruangan interogasi lainnya, Lawrence kembali dipanggil atas perjudian yang dilakukan Alton. Lawrence akhirnya jujur kalau perkelahiannya dengan Alton karena tentang Alton yang berjudi kelewat batas. Dan CBI juga menemukan kalau Lawrence mengasuransikan nyawa Alton Craig sebesar $10 juta pada bulan lalu. Lawrence mengatakan itu harus dilakukan mengingat Alton adalah pemain kunci di kantornya. Collot yang tidak mengetahui tentang asuransi itu segera mengakhiri wawancara ini untuk menghindari pertanyaan yang lebih dalam dari CBI. Pindah ke sisi Jane yang berada di kantor coroner untuk mengecek jenazah Tom Meyer. Dengan alasan penyelidikan, Jane dibiarkan sendiri di ruangan jenazah dan dia mulai membuat bukti palsu. Membuat seolah-olah Tom Meyer yang membunuh Panzer. Setelahnya dia diam-diam masuk ke rumah Tom, berniat menaruh pesan kematian di sana. Dengan rencana yang sempurna, Jane kembali ke CBI dan diperebutkan oleh Teresa dan Susan untuk masing-masing kepentingan mereka. Jane tentu memilih Teresa. Thanks for rescuing me. Dia dibawa ke ruangan inti di mana berisi Summer, Lawrence, Colette, dan Brooke. Bagaimana mereka bisa dikumpulkan di sini? Dilihat dari percakapan singkat antara Cho dan Summer, Summer mengatakan Jane lah yang menyuruh mereka ke sini. I didn't call you in. Oh, Mr. Jane asked me to come in. Karena belum bertemu dengan para tersangka ini, Jane memulainya dengan membaca mereka dengan kemampuan mentalisnya. Brooke, seorang penjahat yang sedikit mempunyai gangguan jiwa. Jane mengatakan bukan Brooke pembunuh Alton. Lalu Lawrence, orang yang cemburu dengan kemampuan Alton. Dan Alton tidak pernah memberikan bunga kepada Lawrence. Lawrence mengatakan memang tidak. Jane menjelaskan ada toko bunga di dekat kantor Alton dan Lawrence yang menjual satu lusin mawar merah dengan harga yang cukup terjangkau, $127. Dan bunga itulah alasan Alton menarik uang $127 tiap minggu. Alton seseorang yang romantis untuk memberikan bunga itu pada kekasih rahasia yang tidak bisa diungkap secara langsung, yaitu rekan kerjanya sendiri, Collot Santori. Jane melihat Collot memiliki emosi membunuh dan pengkhianatan. Ia yakin dulu Alton dan Collot adalah sepasang kekasih. Karena itu, Collot menaruh kepala babi yang mempunyai makna tersendiri. Collot pun mencoba kabur, tapi terlalu mudah untuk Cho menjegalnya. Sembari Cho menahan Collot, Summer mempertanyakan perbuatan Collot. Collot pun mengatakan kalau dia mendambakan pernikahan yang tidak pernah dilaksanakan oleh Alton. Dia membunuh karena sudah lelah dan mengira Alton berhubungan dengan pelacur, yaitu Summer. I'm not a hooker, bitch. Kasus selesai. Sekarang Jane bisa menemui Susan. Yang bersamaan, Susan mendapati kalau seorang gelandangan menemukan tas berisi perlengkapan di gang dekat dengan rumah Tom Meyer. Jane pura-pura tidak tahu, padahal dialah yang menaruh tas tersebut. Dengan ini, Susan pasti akan menyelidiki rumah Tom Meyer dan akan menemukan surat kematian palsu yang ditaruh Jane sebelumnya di rumah Tom. Esoknya, sebagai scene penutup, hari pemakaman Tom Meyer dilakukan. Dengan semua rencana Jane tadi, dia berhasil membuat Susan berpikir kalau Tom Meyer adalah pembunuh Panzer. Hal ini dilakukannya untuk mengeluarkan Susan dari incaran Red John. Sekarang pertanyaan terakhir dari Teresa kepada Jane adalah, apa yang akan Red John lakukan ketika nanti tahu kalau Jane telah merusak kesenangannya dengan Susan Darcy? Jane hanya diam, tidak menjawab sama sekali.